Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Septian, NPM 17640179. Saya akan menjelaskan tentang sistem pengairan pasang surut bersumber dari rawa. Berikut penjelasannya. Rawa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/M 2015 tentang rawa adalah wadah air beserta air dan daya air yang terkandung di dalamnya, tergenang secara terus-menerus atau musiman, terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar atau cekung dengan endapan mineral atau gambut serta ditumbuhi vegetasi suatu ekosistem. Rawa dibagi menjadi dua, yaitu rawa pasang surut dan rawa lebak atau rawa non pasang surut. Manfaat dan fungsi rawa. Rawa memiliki manfaat dan fungsi untuk persawahan, pasang surut, penghasil kayu atau baku, ulin, merati atau sebagainya, penghasil nimpah dan rumbia atau untuk atap rumah, wilayah pemukiman untuk budidaya atau penghasil jenis ikan tertentu, serta sebagai tempat mengembala kerbau atau itik. Jenis-jenis rawa berdasarkan lokasi terjadinya. Rawa pantai. Rawa pantai adalah rawa yang terdapat di daerah pinggir pantai. Jenis rawa ini selalu dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Proses terjadinya rawa ini yaitu karena bagian-bagian rendah di pinggir laut selalu digenangi air laut. Tanaman yang dapat tumbuh di rawa jenis ini adalah lain pohon bakau. Contohnya, rawa-rawa pantai yang berada di Teluk Bone, Sulawesi Selatan. Rawa payau. Rawa payau adalah rawa yang terdapat di muara sungai dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Rawa payau terjadi karena ada bagian rendah di sekitar muara sungai selalu tergenang akibat peluapan air sungai dan pasang surut air laut. Rawa jenis ini banyak ditumbuhi rumputan dan pohon-pohon yang tahan air seperti kayu ulin, bakau, dan sebagainya. Rawa jenis ini banyak ditemukan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Rawa jenis ini banyak dijadikan sebagai wilayah persawahan pasang surut oleh penduduk dan pemerintah. Rawa sungai. Rawa sungai adalah rawa yang terjadi karena bagian sisi kiri dan kanan sungai terdapat daerah-daerah yang rendah sehingga air sungai selalu menggenanginya. Rawa jenis ini banyak terdapat pada wilayah pedalaman di Kalimantan dan bagian timur Pulau Sumatera. Contohnya, rawa-rawa yang ada di Sungai Musi antar kota Palembang hingga kota Sebayo atau Sumatera Selatan. Rawa-rawa sungai Mahakam antara muara kanan hingga muara Amuntai dan Kahala yang ada di Kalimantan Timur. Rawa cekungan. Rawa cekungan adalah rawa yang terdapat pada daerah cekungan tertentu yang selalu terisi oleh air. Terjadinya cekungan tersebut yaitu karena penurunan atau pengangkatan oleh tenaga energen di sekeliling cekungan. Contohnya, rawa pening yang ada di Jawa Tengah. Rawa danau. Rawa danau adalah rawa yang terjadi akibat pasang surut air danau. Pada musim hujan, danau akan menggenangi daerah sekitarnya, dan pada musim kemarau, air danau akan surut. Daerah sekeliling danau yang mengalami pasang surut maka akan terbentuk rawa danau. Contohnya, rawa yang ada di sekitar Danau Tempe, Sulawesi Selatan. Berdasarkan rasa air. Rawa air asin. Rawa air asin adalah rawa yang memiliki kandungan air terdiri dari air asin atau air laut. Rawa ini banyak terdapat di daerah pantai di Indonesia seperti rawa-rawa yang ada di pantai barat dan pantai timur Aceh, rawa-rawa yang ada di sekitar pantai Teluk Bone, Sulawesi Selatan, dan lain sebagainya. Rawa air payau. Rawa air payau adalah rawa yang terbentuk karena adanya pertemuan antara air asin atau air laut dan air tawar. Rawa ini memiliki rasa air yang payau. Rawa air payau banyak terdapat di muara sungai yang ada di Kalimantan dan muara sungai yang ada di pantai timur Pulau Sumatera. Rawa air tawar. Air tawar adalah rawa kandungan air dipengaruhi oleh air sungai, air hujan, dan air tanah. Rawa ini memiliki rasa air yang tawar. Rasa jenis ini banyak terdapat pada daerah pedalaman sungai yang ada di Kalimantan dan pedalaman sungai yang ada di pantai timur Pulau Sumatera, dan juga rawa-rawa yang ada di daerah cekungan dan rawa danau. Berdasarkan kondisi air dan tumbuhan yang hidup. Swam. Swam adalah lahan basah yang selalu digenangi air dengan jenis tumbuhan yang hidup seperti lumut, rumput-rumputan, semak-semak, dan tumbuhan jenis pohon. Mars. Sama halnya seperti swam, namun tumbuhan yang hidup didominasi oleh jenis lumut-lumutan, rumputan, dan alang-alang. Bog. Bog adalah lahan basah yang permukaan tanahnya relatif kering, sedangkan tanah bersifat jenuh air. Genangan air ini dangkal hanya terlihat di beberapa tempat. Rawa pasang surut. Rawa pasang surut adalah jenis rawa yang airnya berasal dari pasang surut air laut. Tumbuhan yang hidup
subur di jenis rawa pasang surut, yaitu tumbuhan bakau. Sekian video dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Dan saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.